Om Edo, ini gimana nih cara membagi waktu soal film ini? Kan ini bisa dibilang cukup padat nih syutingnya. Ini gimana cara membagi waktu? Ya memang nggak tahu ya, saya udah tua ya. Saya bahkan nggak kepengen tahu jadwal saya. Pokoknya saya besok kemana, saya kemana, itu diatur sama manajemen. Kebetulan manajernya anak saya sendiri, dia punya tim. Termasuk juga kapan saya harus periksa, karena saya kan berkala periksa, saya udah operasi jantung, termasuk juga jadwal olahraga saya masih olahraga, alhamdulillah. Walaupun kalau pas lagi syuting kayak gini memang lagi enggak, tapi begitu ada kesempatan sedikit mereka atur saya olahraga kayak gitu sih sebetulnya. Jadi saya lebih banyak sekarang ini. Saya umur saya kan muda banget ya, 66. Jadi udah pelupa, udah apa, kalau nggak diatur kayak gitu kayaknya berat ya. Sebetulnya lebih berat bukan secara fisik, tapi lebih berat mengingat-ingat kapan saya harus ini, kapan saya harus itu. Tapi untuk perawatan sendiri seperti apa sih? Saya punya tim dokter sendiri, saya punya selalu periksa rutin. Saya selalu di bawah pengawasan, saya ada apa sedikit saya langsung laporan ke dokter. Aku kok gini ya, aku kok gini, kayak gitu sih. Alhamdulillah. Selama penggarapan film ini sempat ini nggak sih mengalami kendala kesehatan? Banget. Yang kemarin ya, ini Kang Mak. Saya bahkan sempat hampir diganti, ngelihat saya parah banget. Jadi pertama saya memang flu berat. Hari pertama padahal justru berat-beratnya dengan perang. Itu saya harus di bawah tebing, dekat kali kayak gitu. Itu saya udah benar-benar dijaga sama asisten saya. Jadi saya turun tangga tuh saya udah nggak punya tenaga, tapi dia yang, jadi saya mendudukin dia yang turun pelan-pelan. Kaki saya diiniin. Begitu juga ini ya. Hari kedua saya masih panas badan saya 39,5 dan nggak tahu kenapa pagi-pagi saya dapat berita schedule manager saya yang mungkin paling lama dengan saya dari zaman Suara Kejayaan USK meninggal dunia. Waduh, itu yang membuat saya benar-benar kepukul dan saya nggak sadar. Saya sempat nggak sadar. Ya, bye. Saya nggak sadar, bahkan saya diajak ngomong supaya darah apa segala, saya nggak ngerti. Sampai akhirnya saya dipulangin dan mungkin karena parah ya, sempat ada pikiran juga, waduh, diganti aja gimana nih. Tapi produser gua nggak bisa, dia perannya itu kuat banget di situ. Kita membuat itu untuk dia gitu. Ya udah, akhirnya saya enggak, tapi 4 hari kemudian saya alhamdulillah pulih dan saya bisa terus ini syuting terus ya. Bahkan saya termasuknya saya dijaga betul oleh teman-teman semua, termasuk oleh sutradara, oleh tim. Saya beberapa yang agak berat saya digantikan stuntman. Ya cuman adegan-adegan berat aja sih. Apa yang membuat Om Indro itu semangat untuk menyelesaikan proyek ini? Ini tanggung jawab sih. Tuhan memberikan karir ini tanpa saya minta, tanpa saya tahu bahkan. Tiba-tiba kami bukan hanya saya, Warkop seolah-olah kayak dikasih. Ini lu akhirnya di dunia entertainment. Dan buat kami, karena saya juga belajar dari senior saya, Mas Bono, Mas Kasih, bahwa ketika kita bertanggung jawab, itu seperti mensyukuri nikmat Tuhan. Ketika kita profesional, itu seperti mensyukuri nikmat. Dan kami percaya betul ketika kami mensyukuri nikmat Tuhan, maka kita akan diberi lebih dan lebih. Mungkin itu sih yang membuat saya kemudian menjadi selalu semangat. Dan saya berpikir saya seorang seniman, nafas saya adalah karya. Ketika orang hidup yang lain bernafas, maka saya sebagai seniman berkarya. Dan dapat oksigen apa enggak, ya itulah anugerah Tuhan.
oksigennya seperti ini. Misalnya ini dalam berapa 4 hari 1,5 juta itu oksigen buat saya yang harus lebih saya butuhkan. Itu sih sebetulnya mendasar. Tiba-tiba terbayarkan juga Pak dia langsung Pak Ade sama Pak Ade. Amat sangat selalu saya merasa bahwa saya selalu diberkahi, selalu berkah. Alhamdulillah. Jadi seperti juga bagaimana kita mengawali katanya dari selamatan, tapi sebetulnya itu melaksanakan niat ya. Kita berniat semoga hasilnya berkah, bukan hasil buat kita ya, tapi hasil filmnya misalnya berkah apa segala macam itu mendasari semuanya sih sebetulnya. Tapi sempat nyangka nggak bakal box office ini filmnya? Hari film remake. Saya nggak pernah nyangka apapun dari zaman warkop, tetapi kami berusaha untuk mencapai itu. Kenapa? Ya karena kami berbuat untuk itu gitu. Ketika itu, kayak tadi saya bilang, ketika itu kemudian menjadi meledak katakanlah box office, maka itu bonus buat kami. Maka itu yang perlu kita syukuri. Maka bahwa ini hasil kerja kita yang bertanggung jawab, profesional, sehingga Tuhan memberikan bonusnya terhadap hasil kerja ini. Ini untuk Pak Ade sendiri nih Pak, untuk akhirat, karena kan bisa dibilang Pak Ade ini legend juga ya. Segala film pasti yang dibintangi oleh Pak Ade Indro selalu menjadi box office nih, menjadi tren lah, maksudnya mereka jadi tertarik juga karena ada Pak Ade. Jadi gimana Pak Ade Indro, dirimu akhirnya ada dalam pencapaian setiap yang dimainkan langsung ramai gitu, banyak peminatnya gitu, gimana? Sebetulnya antara dua ya, antara senang sama semakin deg-degan ya. Takutnya nanti tiba-tiba saya bermain di sesuatu, entah karena apa, tiba-tiba anjlok turun. Deg-degan juga sih sebetulnya kalau boleh sebagai manusia biasa ya, kayak gitu. Tapi ya itu saya selalu mendasari, karena saya berusaha kuat. Hasil akhir yang menentukan Tuhan. Saya dapat bonus atau saya nggak dapat apa-apa, atau ternyata saya salah kaprah gitu. Tuhan, kita kan manusia hanya bisa berusaha. Kalau ditanya deg-degan juga sih. Ya, seperti yang Anda bilang, kok ya kebetulan semua yang saya bintangin dapat. Dulu kami nggak pernah dianggap sebagai film yang bermutu, nggak pernah dapat apa-apa dari penghargaan. Sekarang saya main film serius, malah saya dapat beberapa penghargaan gitu. Kayak gitu, makanya selalu saya dedikasikan untuk Mas Dono Kasino juga. Kenapa? Karena saya tanpa Dono Kasino nggak jadi awak palu saya sekarang gitu. Mungkin saya katakanlah jadi kayak bapak saya jadi polisi atau tentara. Berkah nggak ya? Lihat sekarang begitu ya. Aduh, sementara bapak saya meninggal aja ninggalin utang, nyicil rumah, jenderal nggak punya apa-apa. Anak buahnya lebih parah Gugam, ya kan? Itu ya akhirnya saya dikasih kayak gini. Ini jalan Tuhan banget yang harus saya pertanggungjawabkan. Itu sih ya, walaupun deg-degan manusia ya, manusiawi banget. Nah, jadi gue sebenarnya begini-begini. Ntar kalau turun gimana ya, nggak laku gue gini ya, deg-degan juga sih. Tapi di usia sekarang selektif memilih peran ya sih Pak Ade untuk berarti terutama untuk yang bukan komedi ya. Dan memilih dalam arti gini, saya pasti akan mendalami dulu. Misalnya saya dapat yang bukan komedi, saya mendalami dulu. Saya nanya sama penulisnya, lo maunya seperti apa sih, seperti gini. Apalagi ini adaptasi, berat banget buat kami sebetulnya. Adaptasi, ketika yang kami adaptasi, filmnya sukses banget. Itu buat kami beban banget. Makanya serius banget setiap mau adegan kita omongin. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kami terhadap beratnya tanggung jawab kami. Itu sih sebetulnya. Om Indro, banyak aktor seangkatan muda yang usia segini memilih berpolitik nih. Om Indro masih terus di jalur film. Saya orang bodoh. Saya kepengen pintar. Saya memilih ini. Kenapa? Berkah. Anda politik, jamin nggak bohong. Jamin lurus. Nggak ada politik lurus. Nggak ada ya. Tapi pernah ada tawaran gitu? Oh mas, dari dulu, dari mulai tawaran sampai diancam pernah mas.
Zaman Orde Baru kami diancam dibunuh. Bener ini nggak bohong. Ya. Walaupun ini mau masuk lagi Orde Baru ya. Ya kita lihat nanti guys, saya akhirnya dibunuh apa enggak. Ya kan. Kita mengalami kemunduran dalam politik. Oke, makasih ya.